partai dan relawan gitu, karena kedekatan Dasko kan kedekatannya dengan level elit-elit partai gitu ya. Ya memang semua negosiasi, kemudian komunikasi, usulan-usulan gitu ya, masuk dari partai-partai politik ini awalnya melalui Dasko dulu. Jadi partai politik ini memberikan list nama calon-calon menterinya kepada Dasko, gitu. Lalu dari Dasko diserahkanlah kepada Prabowo gitu. Nah, Dasko ini juga sebetulnya punya tim kan, tim sendiri gitu kan. Ada tim-tim politiknya di belakang Dasko yang sekarang juga ada di Senayan gitu ya. Dan Dasko meminta waktu itu dia meminta untuk satu kursi menteri itu dia meminta 3 calon dari partai politik gitu. Jadi misalnya menteri investasi gitu. Dari partai politik gitu, dia minta ada 3 nama gitu. Nanti dia yang menyeleksi gitu, atau diserahkan kepada Prabowo lalu berdiskusi dengan Prabowo gitu. Nah, belakangan memang orang-orang yang kemudian tersisih dari nama-nama yang diajukan oleh partai-partai politik ini melobi Dasko, melobi Dasko langsung gitu ya. Yang lobby banyak ya? Sebelum saya lanjutkan teman-teman, ini barusan Pak Dasko menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara. Jadi seizin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan ya untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung bersekarang, Pak. Ya. Dan saya mohon dari Pak Wamen sementara memimpin dari sisi kementerian. Terus pimpinan. Karena ini menjadi perbincangan publik juga ini. Adidas anak didik Dasko. Anak didik Dasko. Karena Dasko ini seorang aktivis, pengusaha, orang hukum, iya multi talent. Sehingga wajar kemudian sukses barangkali punya anak didik jadi, tapi bisa diatur-atur. Mestinya kan tidak boleh Erik menjadi Adidas, anak didik Dasko. Erick Thohir mendadak tinggalkan rapat DPR karena dipanggil Dasko. Wow. Kita lihat video versi pendeknya saja ya. Kalau versi panjang berjam-jam itu bisa dilihat di channelnya DPR. Ini sih benar-benar di luar di luar etika saya kira ya. Nggak bisa begini. Waalaikumsalam. Oke, terkadang kekuasaan bisa membuat lupa dengan etika. Iya, benar. Padahal etika itu ada di atas hukum loh. Dasko ada pada 2 kaki. Kaki mana aja nih? Tolong sampaikan ya, biar di diskusi yang menarik nih. Rahel Ahmad. Mending kagak usah ikut pemilu kemarin. Mungkin yang telepon sebetulnya Prabowo lewat Dasko. Ya bisa jadi. Karena Dasko ini begitu sangat dekatnya dengan Prabowo. Sehingga bisa dianggap apa yang disampaikan Dasko itu adalah apa yang disampaikan Prabowo. Orang-orang tuh kalau mau ketemu Prabowo harus lewat pintu dulu yang bernama Dasko. Dasko oke, bisa ketemu, Dasko tidak bisa ketemu. Ya kita tahu lah, dari dulu juga Pak Prabowo ini seperti apa ya, menara gading. Ya, sulit orang untuk bisa bertemu dengan beliau. Tapi mudah-mudahan berbeda setelah jadi presiden. Ya. Karena menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Kalau jadi pimpinan Gerindra kan ya pemimpin untuk Gerindra saja. Kan begitu ya. Kemarin Menhan juga ya posisinya pembantu presiden. Kita lihat video pendeknya. Supri Dasko ini hebat, bisa panggil menteri yang sedang rapat dengan DPR. Coba kita tonton dari awal ya. 1 menit 20 detik. Teman-teman, ini barusan Pak Dasko menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara. Jadi seizin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan ya untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang, Pak. Ya. Dan saya mohon dari Pak Wamen, Pak Doni atau Pak Aminuddin untuk sementara memimpin dari sisi kementerian. Terusnya pimpinan. Saya instruksi kalau memang Pak Menteri tidak ada bersama kita, rapat kita bisa ditunda dulu
tidak perlu dilanjutkan karena apa yang kita sampaikan penting untuk didengar langsung oleh Pak Erick Thohir juga. Menurut kami bagus di skor atau di break atau dilihat jadwal waktu yang lebih tepat nanti ke depan. Jadi secara pribadi saya usul pimpinan kita pending saja dulu. Terima kasih. Menurut saya tidak apa-apa, izin pimpinan dilanjutkan saja. Toh di sini ada wakil menteri. Untuk apa fungsinya wakil menteri kalau pimpinan sementara ada kepentingan lain, wakil menteri bisa mewakili. Menurut saya dilanjut saja supaya kan pembahasan kita banyak. Yang nanya juga ada 17 di sini. Terima kasih pimpinan. Aduh. Ini Nurulnya sudah di luar ini. Di luar Nurul ini. Allahu Akbar. Apakah ini adalah upaya-upaya untuk deal-dealan halnya? Kan kalau dipanggil di tengah-tengah sidang, ini sidangnya sidang luar biasa penting loh. Menteri dengan DPR. Nggak bisa tiap hari mereka ketemu. Ada jadwal tertentu. Sekarang bisa diinterupsi. Bukan sekedar interupsi saya kira. Ini orangnya dipanggil keluar. Pasti ada sesuatu hal yang besar. Tapi apapun itu, saya kira ini tidak etis ini. Ini ditonton langsung, siaran langsung. Ya, sahabat Ejet yang mau nonton versi lengkapnya silakan ada di channelnya DPR. Ditonton langsung ratusan juta orang di Indonesia, mungkin juga yang di luar negeri lihat. Kok bisa-bisanya? Apa peran Dasko di situ? Fungsinya sebagai apa? Kok bisa-bisanya manggil di tengah-tengah rapat? Menteri loh. Nanti dari Wikipedia, kemudian dari analisa kita. Supmi Dasko Ahmad, SHMH. Kuliahnya banyak loh, di berbagai kampus. Supmi Dasko Ahmad lahir 7 Oktober 67. Politikus, akademikus, pengusaha, dan sekarang menjabat Wakil Ketua DPR. Sama, periode sebelumnya juga Wakil Ketua DPR. Dapil Banten 3. Dan ini dengan Fadlizon agak beda kubu kayaknya, beda faksi ya. Karena dulu itu yang kita tahu cukup dekat dengan Prabowo itu Fadlizon. Nah, kesini teralihkan oleh Supmi Dasko. Apakah Dasko lebih piawai dalam mengelola manajemen konflik atau manajemen kepengurusan Gerindra dan hubungannya dengan partai lain? Bisa jadi. Maka kita akan juga lihat ini mana ya? Oh, kelahiran Bandung, umurnya 57. Nah, ini kampusnya, Universitas Pancasila, Universitas Islam Jakarta, Universitas Islam Bandung. Oke, dan kita lihat dia juga sebagai rektor. Luar biasa. Rektor Universitas Kebangsaan. Siapa yang punyanya? Ya Pak Prabowo. Jadi tampaknya dunianya Dasko ini ya dunia Prabowo gitu. Nah, S3-nya Fakultas Hukum di S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, S3 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, S1 Jakarta juga, dan Universitas Pancasila Teknik Elektro. Wah, dia ini juga loh, apa namanya, dosen hukum, rektor Universitas Kebangsaan. Nah, kalau kita lihat dari rekam jejaknya pengurus pelajar Islam Indonesia tahun 83. Ini keren banget ini ya. Mungkin karena pengalamannya yang berjibun, kepiawaiannya dalam manajemen, kepiawaiannya dalam membina hubungan dengan Prabowo dan yang lainnya, itu menjadikan dia dipercaya. Tapi tetap kembali pada situasi tadi, itu hal yang merusak sistem tata negara kita. Dan kita kan juga masih ingat bagaimana Supmi Dasko berada di samping, agak ke belakang sedikit sih, Prabowo ketika menyampaikan nama-nama menteri. Sahabat Ejet pasti masih ingat, ya kan? Apa yang dikatakan? Peran apa dia? Dasko sebagai apa di situ? Sebagai ketua harian Gerindra, saya kira tidak tepat. Karena ini urusan kenegaraan. Kalau mau perwakilan Gerindra, ya partai lain harus ada. Itu nggak ada, hanya Dasko dan Gibran. Ya Gibran wakil presiden. Sebagai wakil DPR apalagi tidak pada konteksnya, karena itu urusan eksekutif di Istana Negara. Jadi banyak keanehan, kejanggalan peran Supmi Dasko ini
Mudah-mudahan sih Pak Prabowo dengar ini, kemudian mulai menata dengan baik. Kan Pak Prabowo punya misi, visi yang begitu baik untuk Indonesia. Dan sudah melakukannya hari ini dengan sangat keren. Menghantam orang-orang yang terlibat dalam judi online. Siapapun dia, termasuk menterinya ya Pak Prabowo ya. Kasus-kasus korupsi yang lain dengan cepat diselesaikan. Bagaimana dengan lingkar terdekatnya Pak Prabowo ya? Wapres diperiksa juga itu. Presiden sebelumnya periksa juga itu karena ada dugaan keterlibatan korupsi keluarga Jokowi. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan kalau begitu hebatnya seorang Sufmi Dasko ya bisalah menyelesaikan ini ya. Ternyata tidak 1-2 orang, cukup ya beberapa orang dan banyak di luar negeri dan sebagainya. Tetapi intinya ini sudah sangat membahayakan karena satu, kita banyak kehilangan uang ratusan triliun tiap tahun, ada taksiran bahkan sampai dengan 900 triliun. Ini kan luar biasa ya. Dan banyak yang kena adalah orang-orang penghasilan rendah yang coba. Jadi ini harus kita benar-benar coba untuk kita kurangi, berantas ya Pak. Ya.